See you in my 910 Live episode 1 dimulai dengan perkenalan tokoh utama kita, Ban Jiem, yang menceritakan bagaimana dia biasanya mengingat kehidupan masa lalunya. Dia adalah seorang wanita yang telah bereinkarnasi sebanyak 19 kali dan memiliki kenangan dari semua kehidupan masa lalunya. Dia sekarang berada di kehidupan ke-19 dan di usianya yang baru menginjak 9 tahun. Kenangan masa lalunya muncul di suatu malam yang penuh badai. Dia mulai mengingat seorang anak laki-laki bernama Seoha dan khawatir jika dia masih hidup. Namun, kekhawatiran baru menguasainya saat ia menyadari bahwa kehidupannya yang ke-19 tidak akan mudah. Ayahnya adalah seorang pecandu judi dan ibunya lelah dengan situasi tersebut sehingga dia meninggalkan mereka. Untuk sementara waktu, orang tuanya telah memanfaatkannya untuk mencari uang dengan menyuruhnya tampil di berbagai acara sebagai anak jenius dengan banyak bakat. Sayangnya, ayahnya menggunakan uang tersebut untuk berjudi dan Jiem sampai pada batas kesabaran terakhirnya saat ayahnya mengambil tabungannya juga. Dia memilih untuk mencari keponakannya, Ae Gyeong, dari kehidupan ke-17 dan meyakinkannya bahwa dia adalah pamannya yang telah meninggal. Dia menjelaskan bahwa segala sesuatunya telah menjadi sulit di kehidupan ke-19. Namun perhatian utamanya adalah untuk mengetahui nasib Seoha. Ae Gyeong setuju untuk meminjamkan sejumlah uang dan menjadi walinya. Jiem menggunakan uang tersebut untuk mengunjungi rumah Seoha dan merasa lega karena dia masih hidup. Melalui kilas balik, kita mengetahui bahwa di kehidupan ke-18, Jiem, yang saat itu dikenal sebagai Juwon, telah berjanji untuk tetap berada di sisi Seoha. Mereka pertama kali bertemu saat Seoha secara tidak sengaja menabrak gambarnya dan tidak meminta maaf. Melalui orang tua mereka, keduanya kemudian bertemu untuk bermain bersama dan Jiem berusaha membuat anak manja yang kaya raya ini menjadi lebih berhati-hati. Seoha tertarik dengan fakta bahwa dia tidak takut padanya, dan Juwon terpesona dengan sifat Seoha yang nakal namun lembut. Pada saat itu, Seoha sedang mengalami banyak hal, ibunya sedang sekarat dan Juwon adalah satu-satunya orang yang mengerti dan menghiburnya. Juwon selalu menyebutkan kepercayaannya pada kehidupan masa lalu dan Seoha yakin bahwa Juwon pasti seorang penyihir atau dikutuk oleh penyihir. Ironisnya, Seoha juga percaya bahwa di kehidupan masa lalunya dia adalah seekor kura-kura. Meski awalnya bermusuhan, keduanya lambat laun menjadi dekat dan sebelum meninggal, ibu Seoha meminta Juwon untuk menjaga Seoha. Sayangnya, takdir berkata lain untuk Juwon. Pada usia 12 tahun, dia dan Seoha mengalami kecelakaan dan dia meninggal karena tidak dapat memenuhi janjinya. Inilah sebabnya mengapa begitu dia mendapatkan ingatannya kembali di usia ke-19. Dia bergegas mencari Seoha. Dengan menggunakan uang yang ia dapatkan dari Ae Gyeong, ia mengunjungi Seoha dan mengawasinya selama ia tinggal bersama Ae Gyeong. Seoha kini telah beranjak remaja dan marah pada dunia, terutama pada ayahnya yang telah memiliki kekasih baru. Dia frustrasi dan hal ini membuat Jiem yang mengawasinya dari kejauhan tidak tahu apa masalahnya. Sayangnya, beberapa bulan setelah Jiem menemukan Seoha, dia meninggalkan negara Korea. Jiem melanjutkan hidupnya, namun ia mencoba yang terbaik untuk menemukan Seoha lagi. Setelah lulus, ia bergabung dengan perusahaan keluarga Seoha dengan harapan bisa bertemu dengannya lagi. Dia tahu bahwa Seoha pindah ke Jerman dan merencanakan cara untuk menemukannya. Untungnya, kali ini takdir memutuskan untuk tersenyum padanya dan Seoha memilih untuk kembali ke Korea. Mendengar hal ini, Jiem tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekatinya. Dia segera melamar pekerjaan di Hotel MI dan bahkan menolak tawaran menggiurkan dari Daewon Motors. Pandangannya tertuju untuk berhubungan kembali dengan Seoha dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Seoha memutuskan untuk kembali ke Korea karena dia ingin mengembalikan hotel ibunya ke masa kejayaannya. Ayahnya telah membiarkan bisnis hotelnya merosot dan seperti yang sudah diduga, kakek tua itu tidak senang dengan keputusan Seoha. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dan gangguan pendengaran Seoha setelah kecelakaan hanya memperburuk situasi. Sang ayah tampaknya menganggap kehilangan Seoha sebagai tanggung jawab atas bisnisnya, yang sedikit aneh. Secara sederhana, ayah Seoha adalah orang yang benar-benar hebat. Dengan misinya,
Seoha mulai mewawancarai orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan di MI Grand Hotel. Pada awalnya, resume Jim yang mengesankan tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetapi temannya meyakinkan dia untuk tetap memberikan wawancara. Selama wawancara, Seoha terus mempertanyakan bagaimana Jim memiliki waktu untuk mencapai dan mengasah begitu banyak keterampilan di usianya yang baru 24 tahun. Di sisi lain, Jim berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan Seoha bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembalikan hotel ke masa kejayaannya. Seoha masih merasa ada yang tidak beres dengan Jim, jadi dia mencoba untuk mengecewakannya dengan lembut. Namun, Jim bukanlah wanita yang mudah menyerah, jadi dia menantangnya untuk melakukan pendekatan yang lebih menarik. Dia memintanya untuk berkencan dengannya jika dia masih tidak yakin apakah dia cocok untuk pekerjaan itu. Episode ini diakhiri dengan Jim yang bertanya pada Seoha apakah dia bersedia untuk berpacaran dengannya. See you in my 9-10 live episode 2 dimulai dengan Jigem yang sedang mengendarai mobil balap sambil mengenang masa-masa ke-18 kehidupannya bersama Seoha. Seoha adalah teman yang baik baginya dan bahkan telah berjanji untuk menikahinya. Sayangnya, kecelakaan itu terjadi dan mereka berpisah. Adegan kembali ke wawancara dengan Seoha yang tertegun dan mempertanyakan apakah Jigem serius dan sadar akan sifat dari pertemuan tersebut. Seoha merasa keterlaluan karena Jigem mengajaknya berkencan saat wawancara, menambah fakta bahwa mereka adalah orang asing. Jigem memberitahunya bahwa mereka bukan orang asing, tetapi Seoha ragu bahwa dia pernah bertemu dengannya. Sekali lagi Jigem menyebutkan bahwa mereka bisa berkencan jika dia masih ragu untuk memberikan pekerjaan padanya. Kali ini Seoha lebih langsung dan mengingatkannya bahwa mereka berada dalam lingkungan profesional. Setelah beberapa waktu berlalu, Seoha bertanya kepada Ha Do-yun apakah dia pernah bertemu Jigem. Namun Do-yun yakin mereka belum pernah bertemu. Sementara itu, Jigem menceritakan tentang wawancara tersebut kepada Ae Gyeong yang tertawa, namun tetap mendukungnya. Ae Gyeong bahkan meminta Jigem untuk mempertimbangkan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Seoha. Namun Jigem tidak yakin apakah itu risiko yang ingin ia ambil. Seoha terus mengabaikan telepon dari Yoon Chowon dan meminta Do-yun untuk mengurusnya. Tampaknya Chowon memiliki perasaan terhadap Seoha tetapi dia tidak tertarik padanya. Chowon sangat senang mendengar bahwa Seoha kembali ke negara itu untuk bekerja di hotel. Chowon sadar bahwa Lee Ji-seok memiliki perasaan untuknya tetapi dia belum siap untuk menyerah pada Seoha. Keesokan harinya, Seoha berjalan ke hotel dan kewalahan dengan banyaknya suara. Dia mulai mengalami serangan panik, tapi untungnya Jigem melihatnya. Dia memintanya untuk berlari, berpura-pura dia dalam bahaya, dan ini membantu mengalihkan perhatiannya dan membuat pria itu tenang. Seoha terkejut ketika dia mengatakan bahwa dia hanya mengerjainya. Mereka mengambil air dan duduk sejenak di bawah naungan pohon. Jigem memeriksa Seoha dan memberikan saran tentang bagaimana dia menghadapi serangan paniknya. Seoha mulai berpikir bahwa Jigem adalah pembohong yang patologis karena ia terus mengatakan bahwa ia mengalami kejadian yang terjadi jauh sebelum ia lahir. Untuk mengalihkan perhatiannya, Jigem tiba-tiba mengajaknya menikah dan mengatakan itu adalah petunjuk tentang bagaimana mereka bertemu. Saat mereka berjalan kembali, Jigem melihat beberapa sisir tradisional dan dengan lembut menyisir rambut Seoha saat dia menyarankan bagaimana mereka dapat menggunakan sisir di hotel. Malam berlalu dan Jigem melihat bintang-bintang saat dia mengingat saat Seoha melamarnya dalam kehidupannya yang ke-18. Dia merasa bahagia dan bersemangat untuk memilikinya kembali dalam hidupnya. Keesokan paginya, dia pergi ke hotel dan bertemu dengan Lee Ji-seok, yang kesal karena dia menolak tawarannya untuk bekerja di Daewon. Dia dengan kasar menghadapinya tentang hal itu tapi Jigem mulai menari flamenco dan mengejutkannya. Seoha tiba tepat waktu untuk melihat interaksi ini dan masuk. Lee Ji-seok menuduhnya mencuri seseorang yang dia pandu dan mulai merendahkan hotel. Ini tidak cocok dengan Jigem yang membisikkan peringatan dan pergi. Mereka sampai di kantor Seoha dan Jigem bersikeras bahwa dia ada di sana untuk meyakinkan dia untuk mempekerjakannya dengan biaya berapapun. Saat mereka berbicara,
Chowon tiba dan Jigem memiliki emosi yang campur aduk untuk melihatnya dewasa. Doyun membawanya ke samping dan Seoha melanjutkan pertemuannya dengan Jigem. Dia melihat beberapa dokumen mengenai hotel untuk menunjukkan nilainya dan nilai yang bisa dia tambahkan setelah dia bekerja. Seoha terkejut bahwa dia bersedia melakukan sejauh itu dan berjanji untuk memeriksa dokumen. Jigem pergi untuk minum dan ingat dia lupa memberi Seoha dokumen lain. Dia melihatnya dan berlari untuk menyerahkan dokumen kedua, yang ternyata adalah gambar hotel pada waktu puncaknya. Ini membangkitkan kenangan yang dimiliki Seoha tentang ibunya ketika dia masih kecil dan bagaimana dia dulu mengelola hotel. Pada akhirnya, Seoha setuju untuk mempekerjakannya dan dia berjanji untuk berada di sisinya. Setelah mendapatkan pekerjaan itu, Jigem mengunjungi toko bunga Chowon dan mengawasinya dari kejauhan. Dia mulai bertanya-tanya hubungan apa yang dia miliki dengan Seoha. Keesokan paginya, Seoha dan Jigem tiba di waktu yang sama dan menyaksikan keributan yang disebabkan oleh Chan Hyuk. Dia adalah putra yang Yeon Oke, wanita yang dilihat ayah Seoha. Sedihnya, kita mengetahui bahwa dia selingkuh dari ibunya Seoha dengan nyonya yang bahkan sebelum ibunya Seoha meninggal. Seoha melarang Chan Hyuk memasuki tempat itu lagi dan secara pribadi memberitahu nyonya yang tentang keputusannya. Nyonya yang bertindak seolah-olah dia tidak terganggu oleh keputusan itu tetapi dia sangat marah. Kemudian, Seoha tidak sengaja mendengar beberapa staf berbicara dan jelas mereka tidak percaya padanya. Meskipun demikian, dia melanjutkan pekerjaannya, menugaskan semua orang kecuali Jigem untuk berperan. Mengingat bakatnya, dia tidak yakin di mana harus menempatkannya sehingga dia memerintahkannya untuk membantu sesuai keinginannya. Setelah pertemuan, Chowon mampir untuk memberikan portofolionya. Dia mendengar bahwa hotel sedang mencari untuk menyewa perusahaan landscape dan yakin Seoha tidak akan memilihnya. Dia meminta Jigem untuk mengizinkannya melamar secara anonim dan senang saat Jigem setuju untuk membantu. Sementara itu, dia bertemu dengan Doyun yang waspada dan menuduhnya memiliki motif tersembunyi. Dia mengakui bahwa dia melakukannya, tetapi tidak satupun dari mereka termasuk menyakiti Seoha. Seoha melihat mereka berbicara dan bertanya pada Doyun apa yang mereka bicarakan. Doyun mengatakan kepadanya bahwa Jigem mengaku memiliki motif tersembunyi. Setelah bekerja, Seoha pergi berenang dan mengingat di mana dia bertemu Jigem. Dia mengingatnya sebagai gadis kecil yang dulu mengikutinya dan pernah menyelamatkannya saat dia mendapat masalah dengan beberapa pekerja konstruksi. Dia memanggil Jigem dan memintanya untuk menemuinya karena dia mengingatnya. Jigem dengan cepat menuju untuk bertemu dengan Seoha dan temannya yang ikut. Begitu dia sampai di sana, Seoha menunjukkan padanya sapu tangan tua untuk membuktikan bahwa dia mengingatnya. Saat itu, Jigem kecil dengan penuh semangat memintanya untuk menikahinya setelah dia tumbuh dengan baik. Dia menganggapnya menawan, terutama ketika dia membantunya merawat lukanya dan menggunakan sapu tangannya. Sekarang Seoha telah mengingatnya. Jigem menjelaskan bahwa dia adalah cinta pertamanya dan terus menembaknya tetapi dia menolaknya. Sementara itu, Nyonya Yang dan ayah Seoha, Jung-hoon, merasa tidak nyaman melihat Seoha di sekitar. Jung-hoon meyakinkan Nyonya Yang bahwa Seoha akan segera pergi dan mereka harus membiarkannya untuk sementara waktu. Mereka mengadakan pertemuan dengan Doyun untuk menanyakan tentang rencana Seoha dengan bisnis tersebut. Sepertinya Nyonya Yang tidak senang dengan Seoha menjadi direktur. Dia merasa Seoha tidak pantas. Sementara Jung-hoon meminta Doyun agar dia dan Seoha tetap sejalan. Jung-hoon berkata bahwa dia akan memindahkan Seoha dalam 2 tahun. Dia mencoba menyuap Doyun tapi dia menolak untuk bermain sandiwara itu. Keesokan paginya, Jigem memberitahu Ae Gyeong tentang Seoha, mengingatnya dan harapannya untuk mulai berkencan dengannya. Dia menerima telepon dari Seoha, yang meminta bantuannya. Jigem dengan cepat pergi untuk menemuinya dan setuju untuk mengemudi kemanapun dia pergi. Dalam perjalanan, Seoha mendapat telepon dari Chowon yang dia abaikan. Jigem menyarankan agar dia terbuka pada orang asing dan menawarkan untuk menjadi jurnal rahasianya. Mereka tiba di tujuan, dan Jigem terkejut melihat dia mengunjungi makam Juwon. Dia mulai menceritakan bagaimana dia biasanya hanya merasakan sakitnya sendiri di setiap hidupnya tetapi tidak di kehidupannya yang ke-19. Kali ini,
Dia merasakan sakit Seoha dan sangat ingin menghiburnya. Adegan itu mengakhiri episode 2.